Raffi mau tanya, kalau ini ya diimbuhkan ke kata campur jadinya apa? Mencangkul. Menyangkul apa mencampul? Mencangkul. Mencangkul ya, bukan menyangkul. Kemudian kalau diimbuhkan ke kata tulis jadi apa? Menulis. Nah, tadi sudah bisa kita lanjutkan. Hari ini nanti kita akan belajar tentang teks prosedur. Dulu ketika kelas 4 sudah pernah apa belum teks prosedur? Sudah ya. Nah, di kelas 5 ini nanti kita akan pelajari lagi lebih dalam tentang teks prosedur. Tujuannya supaya kalian tahu apa itu teks prosedur, kemudian bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara membuat teks prosedur yang baik, itu supaya nanti kamu bisa lakukan. Ya, pernah membuat suatu kreasi di rumah? Pernah. Coba, kalian pernah buat apa nih? Layang-layang ya. Nah, layang-layang itu buatnya dari apa kan? Kertas, lem, bambu. Bambunya ada berapa? Kemudian dirakit menjadi bangun apa? Layang-layang. Coba Pak tanya, layang-layang itu sisinya ada berapa? Ada 4 ya. Nah, berarti kalau kalian sudah tahu bagaimana itu layang-layang bentuknya, Pak yakin kalian bisa nanti menuliskan bagaimana langkah-langkah membuat layang. Kira-kira kalau nanti Pak Guru minta kalian membuat suatu teks prosedur bisa tidak? Berani? Berani ya? Baiklah anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, bagaimana kalau kita melakukan untuk semangat supaya nanti kita lebih semangat dalam belajar? Setuju? Setuju. Pak Guru akan pimpin ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Silakan perhatikan depan. Hari ini kita belajar teks prosedur ya. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan ya, terdapat bimbingan, pedoman dan panduan untuk melakukan atau menggunakan atau membuat sesuatu. Contohnya tadi buat nasi goreng. Jadi misalnya prosedur cara membuat anyaman atau cara membuat makrame ya. Banyak sekali teks prosedur. Ciri-cirinya yang pertama ya, berisi langkah-langkah. Jadi teks prosedur itu isinya tentang langkah-langkah untuk membuat sesuatu ya. Misalnya langkah-langkah tadi membuat nasi goreng ya. Pertama kalian harus iris dulu bumbunya, kemudian dihaluskan, kemudian habis dihaluskan diapakan? Dioseng ya, ditumis ya, kemudian baru dimasukkan nasi ke dalam tanduk. Yang kedua disusun secara informatif, harus mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian dijelaskan secara mendetail, langkahnya harus berurutan. Jadi teks prosedur itu harus urut. Kalau terbalik-balik itu namanya bukan teks prosedur. Misalnya kalian membuat nasi goreng ya. Nah, langkahnya kebalik. Kira-kira bisa jadi nasi goreng atau tidak? Tidak ya. Kemudian misalnya kalian buat telur asin. Kemarin kita sudah pernah buat telur asin ya. Nah, kira-kira kalau langkahnya kebalik bisa jadi telur asin tidak? Kemarin kita berapa lama buat telur asin? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. 7 hari. 1 hari itu berapa jam? 24 jam. 24 jam ya. Lanjut. Bersifat aktual, akurat dan
TikTok ya, bisa di TikTok sekarang banyak ya video tutorial ya. Kemudian apa lagi? YouTube ya, yang paling banyak ini tutorial di YouTube. Setelah kamu kumpulkan informasi, kamu susun tuh gerakannya. Kira-kira nanti langkah pertama kira-kira apa, selanjutnya apa sampai ke terakhir. Anak-anak, tadi kalian sudah menerima materi dari Pak Guru dan ada juga tugas kelompoknya. Sebelum Pak Guru bentuk kelompok, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru langsung bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, di sini ada berapa anak ini? Ada 8. Kalau Pak Guru bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok ada berapa? Ada 4 anak ya. Jadi nanti masing-masing kelompok ada 4 anak. Nanti kelompok 1 di sebelah sini, kemudian kelompok 2 di sebelah sini ya. Untuk kelompok 1 nanti Ferin, Ulfa, Zara, sama Bagas. Untuk kelompok 2 Juna, Queen, Evel, sama Nanda. Silakan menuju kelompoknya masing-masing ya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Nah, selanjutnya nanti kalian akan menyaksikan video tutorial membuat layang-layang. Nah, video ini nanti akan kalian saksikan, kemudian kalian akan membuat teks prosedur berdasarkan video yang sudah kalian lihat. Siap atau tidak? Siap ya. Dengan diukur untuk memastikan tangan dan Nah, ini dirinya sama. sisinya 29 cm. Kira-kira yang ini seberapa ya? Sama ya, 29 ya. Karena sifat bangunan layang-layang, dua sisinya itu sama. Letakkan tangan Bawah sama bawah, yang atas sama. agar tidak bergeser bisa dibedakan ya. Nah, ini kerangkanya diberi lem, kemudian nanti ditempelkan ke kertas minyak. Itu kertas minyak. Kertas wajib juga ya. Nama lainnya juga kertas wajib, kertas minyak. Bisa pakai kertas apa saja, yang penting itu tidak tebal, supaya nanti pas diterbangkan mudah. Kalau pakai kertas itu, kertas buku tulis bisa, cuma nanti menerbangkannya agak sulit. Itu kan tebal ya, tidak Gunting begitu untuk elastis. pola, namun tambahkan lebih kurang 1 cm untuk lipatannya nanti. Nah, itu dipotong mengelilingi apa namanya kerangka layang-layang. Masih ingat tidak untuk menghitung keliling layang-layang cukup untuk ditambahkan apanya? Nah, pinggir atau sisi-sisinya ya. Tinggal ditambahkan aja sisi-sisinya itu. Namanya adalah bebas ya. Kalau kamu pengen bikin layang-layang yang besar ya bisa ditambah ukuran. Misalnya 50 atau 60 cm terserah ya. Ratakan dengan lem pinggiran-pinggiran kertasnya. Nah, ada kesulitan? Ada
yang lantang. Kelompok yang tidak maju ke depan silahkan diperhatikan semuanya. Silahkan dibacakan. Cara membuat layang-layang. Tujuan membuat layang-layang yang mudah. Bahan dan alatnya: 1. Lem, 2. Butir, 3. Benang, 4. Tali kunci, 5. Bambu 40 cm, 6. Pisau, 7. Kertas wajib, 8. Garis. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan 2 ruas bambu. 2. Taruh di tali sampai kerangka layang-layang. 3. Taruh kerangka di atas kertas wajib. 4. Lem kerangka layang-layang. 5. Potong kertas wajib mengelilingi kerangka. 6. Sisi-sisi kertas wajib lalu diikat. 7. Lalu pasang tali bersih. Kesimpulannya, layang-layang dapat dibuat mudah dengan langkah-langkah. Selesai? Jadi tepuk tangan untuk yang nomor 1. Tadi kalian sudah belajar tentang teks prosedur, sudah berdiskusi membuat teks prosedur. Kira-kira ada kesulitan tidak tadi pas diskusi? Ya. Kalau tidak ada, kita buat kesimpulan bersama-sama. Ya, jadi tadi teks prosedur itu adalah teks yang digunakan atau berisi tentang pedoman, langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu. Ya. Adapun teks prosedur itu punya ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya tadi? Mari kita lakukan refleksi bersama. Coba Pak Guru tanya, apa perasaanmu dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana? Seru, senang, ya menarik atau tidak? Menariknya di sebelah mana? Pasti setiap orang membuat teks prosedur. Ada lagi yang punya hal menarik selain membuat teks prosedur? Menonton video, ya. Nah, selanjutnya kira-kira ada kesulitan tidak ketika karena mungkin materinya mudah ya, tidak terlalu rumit dan kalian juga sering melakukan dalam kehidupan sehari-hari walaupun tidak secara langsung. Ya. Oke. Baiklah anak-anak, karena sesi pertama ini sudah selesai dan waktu sudah menunjukkan jam istirahat, silakan nanti kalian istirahat terlebih dahulu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib berbaik ya. Mari kita akhiri pembelajaran pada sesi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.